Halo semuanya, Halo teman-teman Asah Diri. selamat datang di YouTube channel Asah Diri. Di video kali ini kita pengen share tentang 10 hal 10 hal yang gue pelajari di tahun 2020 yang lalu. Seperti yang kita tahu, tahun lalu adalah tahun yang sangat challenging bagi banyak orang dan tentunya juga buat kita berdua. Tapi di sini kita juga yakin bahwa di setiap situasi pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajarin dan bisa kita ambil hikmahnya. So, let's get started. Hal pertama yang gue pelajarin datang dari konteks pekerjaan. Jadi gue sadarin bahwa tidak ada pekerjaan yang aman. Tidak ada posisi yang aman. Kenapa? Karena banyak banget yang gue denger dari teman-teman gue yang memang juga sudah punya posisi lumayan baik di dalam perusahaannya, tetapi mereka pun tetap kena PHK. Meskipun mereka udah bertahun-tahun kerja di perusahaan tersebut dan mereka udah mulai masuk ke comfort zone, di mana mereka udah ngerasa, tidak akan ada yang bisa terjadi kepada gua, ternyata corona datang dan hasilnya berbeda. kesehatan itu penting banget. Mungkin teman-teman juga merasakan efek dari pandemi COVID-19 ini. Dan gue bersyukur sampai sekarang gue masih sehat dan mempunyai imunitas yang cukup baik untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Betapa pentingnya kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Tentunya gue juga udah sering banget mendengar kata-kata itu, betapa pentingnya kesehatan di dalam hidup kita. Tapi tahun lalu, di mana COVID datang, itu baru bener-bener kayak reminder yang lumayan ekstrim buat gue, bahwa gue harus ngejaga kesehatan gue. Kesehatan secara fisik dan juga secara mental. Waktu luang terasa bermanfaat kalau diisi dengan hal-hal yang memang juga bisa mengembangkan diri. Ini juga adalah efek dari waktu luang yang cukup banyak yang gue punya di rumah selama pandemi ini. Dan gue juga bisa memanfaatkan waktu luang yang gue punya itu untuk bisa mengasah skill dan mempelajari hal-hal baru selama gue berada di rumah. Dan gue merasa waktu gue jadi terasa bermanfaat karena gue mengisinya dengan hal-hal yang juga bisa mengembangkan diri gue sendiri. Mendengar ke dalam adalah satu skill yang harus dilatih. Di tahun 2020, gue menghabiskan banyak waktu dengan diri gue sendiri. Gue bener-bener take time buat diri gue untuk mendengar ke dalam diri gue sendiri, untuk lebih mengenal diri gue lagi, untuk berdamai dengan diri gue lagi, untuk melakukan proses-proses self-healing, dan itu semua membutuhkan waktu. Itu semua nggak ada yang instan. Prosesnya pun masih berjalan sampai sekarang, dan akan terus berjalan selama gue hidup. Gue bisa mengenal diri gue lebih baik lagi. Mungkin teman-teman yang berada lama di rumah selama masa pandemi ini juga bisa merasakan sedikit impact-nya dari pandemi ini. Yaitu kalian jadi bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk sendiri dan lebih mengenal diri kalian lagi. Dan ini gue rasakan banget selama masa pandemi ini, gue jadi punya banyak moment of solitude. Jadi gue juga lebih merasakan emosi-emosi yang keluar selama gue di rumah dan menghabiskan diri dengan waktu gue sendiri. Dan gue lebih banyak lagi melakukan meditasi yang membantu gue juga untuk mengenali diri gue lebih baik lagi. Tentang mindfulness. Di tahun 2020, gue sadar bahwa mindfulness adalah akar dari mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan mindfulness, gue belajar, seperti yang tadi gue udah bilang, untuk mendengar diri gue sendiri. Gue belajar untuk mengamati diri gue sendiri dari posisi orang ketiga. Gue tidak mengejudge diri gue sendiri, apakah yang udah gue lakukan itu baik atau buruk. Itu adalah seperti apa adanya. Gue hanya menjadi observer saja. Dan dari situ gue bisa mengambil keputusan secara sadar untuk masa depan gue. Di Indonesia ternyata banyak banget orang-orang yang humble dan ingin berkontribusi. Ini gue rasakan setelah gue melalui banyak percakapan bersama Bayu juga di Asah Diri. Kita ngobrol bareng sama beberapa narasumber yang sangat-sangat humble dan mempunyai jiwa humanity yang sangat besar dan sangat luar biasa. Dan kita juga mendengar kisah inspirasi dari mereka, di mana mimpi mereka itu tidaklah meraih kekayaan atau kesuksesan secara materi, tapi mimpi mereka tuh ingin membagi lagi,
ingin memberikan lebih lagi ke masyarakat atau ke community. Jadi itu menurut gue sangat luar biasa dimiliki oleh orang-orang ini dan juga menginspirasi gue untuk selanjutnya ke depannya lebih banyak lagi berkontribusi untuk orang-orang di sekitar gue. Alam semesta, Tuhan akan selalu membantu kita, tapi kita nggak boleh diem-diem aja duduk-duduk di atas sofa, nonton Netflix, dan mengharapkan bahwa berkah akan jatuh ke pangkuan kita. Kita tetap harus maju duluan, dan kita harus melakukan pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Jadi, kalau lu cuma nongkrong-nongkrong doang dan berdoa setiap malam, tidak akan ada hal yang terjadi dalam hidup lo. Kita bisa meninggal kapan saja. Mungkin teman-teman ingat di tahun 2020 banyak public figure yang terbilang masih cukup muda yang dipanggil dari dunia ini, dan hal tersebut pun membuka mata gue untuk lebih melihat ke dalam diri gue sendiri juga apa yang ingin gue tinggalkan di dunia ini jikalau gue suatu saat dipanggil. So, itu benar-benar membuka mata gue, dan semakin lagi gue ingin memperbaiki apa yang ada di diri gue sehingga gue meninggalkan dunia ini pun nantinya tanpa penyesalan dan tanpa menaruh hal negatif ke orang-orang di sekitar gue. Social media itu adalah pedang bermata dua. Wow, dengan social media semuanya menjadi mungkin. Dengan social media kita bisa koneksi dengan orang-orang yang jauh dari tempat kita tinggal. Tapi kalau kita nggak hati-hati, social media juga benar-benar bisa membuat kita menjadi insecure kepada diri kita sendiri. Oke, stop. Gue pengen secara sadar berhenti untuk nyebut kata kita, karena ini sebenarnya gue ngomong ke diri gue sendiri juga. Jadi, social media itu sangat berbahaya buat gue. Karena di satu sisi gue tahu dengan social media gue bisa berusaha untuk memberikan value ke teman-teman. Tapi di sisi yang lain, gue kadang-kadang suka membandingkan diri gue dengan orang lain juga. Sehingga gue merasa bahwa gue ini terlambat, bahwa hasil-hasil yang gue lakukan itu tidak ada nilainya, dan kawan-kawan lainnya. Jadi tahun ini gue akan lebih berhati-hati dalam menggunakan social media, dan gue akan lebih sadar dalam menggunakannya. Belajar berinvestasi. Di tahun 2020 dan sebenarnya dari sejak tahun 2019 gue mencanangkan ke diri gue sendiri bahwa gue pengen mempunyai habit membaca. Dan di tahun 2020 kemarin gue membaca satu buku dari Ramit Sethi, I Will Teach You How to Be Rich judulnya. Di situ gue banyak banget belajar soal keuangan dan investasi. Dan gue bilang ke diri gue sendiri, coba gue tahu informasi ini sejak umur 20-an. Jadi gue sudah mulai berinvestasi pada saat itu. Dan ternyata investasi itu penting banget teman-teman. Dan tabungan, cara menabung konvensional itu bisa dibilang mungkin sudah old fashion. Dan tidak bisa memberikan kita income pasif yang besar gitu. Jadi gue belajar di situ bahwa investasi itu memang sangatlah penting, dan gue juga sekarang sedang mencoba untuk berinvestasi di beberapa hal yang gue pelajari juga dari berbagai buku finansial dan menonton juga webinar-webinar finansial lainnya. Dan semoga teman-teman juga terinspirasi nih untuk mencari info lebih banyak lagi tentang investasi, karena menurut gue ini sangatlah penting untuk masa depan kalian. People are awesome. Wow, dengan asah diri ini, gua dan Vina, kita berkesempatan untuk ketemu dengan banyak narasumber. Kita banyak banget ngobrol dengan orang-orang yang sangat inspiratif, dan gue cuma bisa geleng-geleng, anjir nih orang-orang hebat-hebat banget ya. Dan gua punya tendensi untuk membandingkan diri gue dengan mereka, tapi dengan mindfulness yang tadi udah gue sebut juga, gue bisa nge-gap diri gue sendiri dan berusaha untuk bilang, stop bye, ini bukan untuk membandingkan. Mereka punya jalan mereka sendiri, lu punya jalan lu sendiri. Lebih baik lu bersyukur bahwa jalan kalian sekarang bertemu di tengah-tengah. Dan kalian ada titik temu di podcast Asah Diri ini. Luar biasa banget untuk connect sama orang-orang. Yes, ini gue dapetin dari Asah Diri. Ini luar biasa banget, karena dengan conversation di podcast Asah Diri, gue tuh ternyata sadar bahwa gue suka banget dengerin cerita orang-orang yang menginspirasi dan mempunyai growth mindset.
Dan gue juga bersyukur banget bisa melakukan ini bersama dengan Bayu. Dan kita bisa connect ke orang-orang yang kita sebelumnya sama sekali tidak kenal. Dan ternyata mereka itu semuanya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Tentang perfeksionis. Gue dulu sering menyebut diri gue menjadi orang yang perfeksionis. Ternyata itu hanyalah alasan gue belaka untuk tidak melakukan hal yang harusnya gue lakukan. Gue sering banget nge-gap diri gue, menyebut diri gue perfeksionis kalau udah deadline buat bikin konten, bikin video kayak gini, atau bikin konten Instagram, ngobrolin tentang narasumber dan kawan-kawan lainnya. Di situ gue melihat dan mengobserv diri gue sendiri. Ternyata perfeksionis ini sebenarnya cuma ketakutan gue aja. Gue takut kalau gue mendeliver kerjaan gue dan gue mendapat feedback-feedback yang tidak baik dari luar. Jadi sebenarnya perfeksionisme gue adalah sebuah defense mode dari diri gue sendiri. Jadi gue memulai proses untuk berdamai dengan perfeksionisme di dalam diri gue. Gue tidak ingin menghilangkan perfeksionisme dari diri gue seutuhnya. Karena gue tahu, dia juga ada fungsinya. Tapi, gue tidak mau terhambat oleh perfeksionisme tersebut. Jadi yang gue lakukan adalah dengan mindfulness lagi, dengan being the observer, kalau dia lagi muncul ke permukaan, gue akan berusaha mendengarkan perfeksionisme gue ini. Apa sih yang dia mau? Apa sih ketakutan-ketakutannya? Udah gue dengerin, lalu gue akan bilang secara sadar, udah ya, gue sekarang udah denger lo, tapi kita tetap harus deliver kerjaan kita. Again, itu semua butuh waktu, tapi gue udah memulai prosesnya dan gue siap untuk terus mengasah diri supaya gue bisa lebih berdamai dan lebih bersinergi lagi dengan sisi gue yang memang perfeksionis. Belajar untuk terbuka dan berkomunikasi secara jujur. Ini gue rasakan banget di hubungan gue dengan partner gue atau dalam relationship gue, dimana ternyata untuk berkomunikasi dengan jujur itu membawa dampak yang sangat positif daripada kita menyimpan saja pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar. Jadi di tahun 2020 kemarin gue berusaha juga untuk selalu jujur dengan apa yang gue rasakan. Kalau misalkan gue ada sesuatu yang mengganjal atau gue tidak suka terhadap pasangan gue akan langsung bilang itu. Jadi masalahnya tidak tersimpan dalam waktu lama tapi langsung bisa terselesaikan. Gue bisa melatih diri gue sendiri untuk jatuh cinta kepada membaca. Jadi sebenarnya gue udah lama pengen jatuh cinta kepada membaca. Tapi sampai tahun lalu gue selalu nemu aja alasannya. Ya nggak bisa fokus lah, nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Begitu gue ambil decision untuk bener-bener jatuh cinta kepada membaca, gue mencoba untuk mecah-mecahin itu semua menjadi langkah yang lebih kecil. So, gue start dari membaca 1 hari 1 paragraf. Itu adalah bibit awalnya. Dari situ, gue mulai membaca 1 hari 2 paragraf, 1 hari 3 paragraf, 1 hari 1 halaman, dan seterusnya. Dan satu hal yang penting lagi adalah, kalau lu tidak jatuh cinta kepada membaca, kalau lu belum jatuh cinta kepada membaca, probably lu belum membaca buku dengan genre yang lu suka. Jadi, masalahnya bukan di membacanya, tapi masalahnya adalah di genrenya. Coba lu discover lagi ada genre-genre buku yang seperti apa, siapa tahu lu juga akan bisa jatuh cinta kepada membaca. Harus mengeluarkan ekspektasi. Nah, mungkin ini juga relate ke hal yang sebelumnya, soal komunikasi dengan jujur. Gue tuh orangnya suka banget planning. Dan untuk suatu project yang gue kerjakan dengan orang lain, gue senang untuk bikin plan dan timeline. Jadi, project yang dikerjakan itu nggak ngalor ngidul lah istilahnya. Jadi ada tujuannya, ada goalnya, deadline-nya kapan. Dan gue termasuk orang yang sangat strict dengan planning gue. Jadi gue pengen semuanya tuh tertata dan terorganisir gitu. Tapi kadang hal itu tuh mungkin tidak selaras dengan partner project gue gitu. Jadi di saat gue memulai suatu project di tahun 2020 kemarin, gue langsung mengeluarkan ekspektasi gue dan plan-plan yang ingin gue bangun di project tersebut bersama dengan partner gue. Dan di situ
setelah gue mengeluarkan ekspektasi, semuanya jadi lebih ringan karena gue tahu apakah plan yang sudah gue bikin atau sudah gue rencanakan itu bisa kita jalankan bersama, atau apakah itu terlalu strict, gue harus bisa lebih fleksibel di some part gitu. Jadi benar-benar mengeluarkan ekspektasi itu sangatlah penting supaya gue pun nggak menyimpan ekspektasi yang terlalu tinggi yang nantinya tidak bisa dijalankan dan akhirnya gue kecewa. Jangan pernah lo ngerasa terlalu cool untuk bilang, aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan terima kasih kepada orang-orang yang memang lo cintai. Seperti keluarga lo, orang terdekat lo, teman baik lo. Never take them for granted. Di tahun 2020, dengan adanya corona, kita tahu bahwa banyak banget nyawa yang terenggut oleh COVID-19 ini. Bukan masalah dengan COVID-19 aja. Basically, kita tidak akan pernah tahu kita hidup sampai kapan, orang-orang terdekat kita akan hidup sampai kapan. Jadi, jangan pernah lo ngerasa terlalu cool untuk bilang I love you. Tell them. Kasih tahu ke mereka betapa pentingnya mereka di dalam hidup lo. Berterima kasih kepada mereka. Dan jangan lo ngerasa, mereka mah udah tahu. Tell them dan biarkan mereka tahu bahwa lo mencintai mereka. Belajar untuk non-judgmental. Ini sulit banget dilakukan, dan ini pun setiap harinya menjadi practice buat gue, terutama karena gue juga mendalami mindfulness, di mana gue harus melihat segala sesuatunya lebih netral lagi, tanpa judgment, bahwa apa yang gue rasakan benar belum tentu benar adanya untuk orang lain. Dan ini mungkin berlaku bukan cuma 2020 aja, tapi gue juga berharap di setiap harinya gue di tahun 2021 ini, gue juga bisa tetap menaruh mindset ini untuk tidak judgmental atau melihat segala sesuatunya lebih netral lagi. So, itulah 10 hal yang gue pelajari di tahun 2020. Gue Bayu dari Asa Diri mengucapkan selamat tahun baru, dan semoga di tahun 2021 ini kita bisa tetap bahagia, tetap sehat, dan juga sukses di dalam jalan hidup kita masing-masing. Share di komentar hal apa sih yang kalian pelajari di tahun 2020 kemarin. Thanks for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya.